Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di video pembelajaran kedua, praktikum kedua pada mata kuliah Desktop Publishing kali ini, kita akan belajar tentang membuat sebuah cover book. Kita ambil contoh cover book yang seperti ini aja. Oke. Untuk pertamanya kita buka dari aplikasi yang kita gunakan, yaitu aplikasi Adobe InDesign CS6. Kita create new dulu dari dokumennya. Kita bikin landscape karena buku itu biasanya A4 landscape. Oke. Dan jangan lupa untuk asetnya yang di share di grup atau di deskripsi dari video ini bisa di download dulu. Kenapa harus di download? Karena aset itu berfungsi untuk data-data yang akan kita masukkan dalam praktikum kali ini, seperti contoh dari ISBN, logo-logo dari CI, MySQL, PHP, dan icon dari seseorang atau man-nya. Kalau sudah ada asetnya, kita langsung aja mulai. Pertama kita buat dulu backgroundnya. Jadi untuk cover book berarti kan ada tampilan depan dan tampilan belakang. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian dulu. Contohnya seperti ini. Kita buat dulu rectangle, ukurannya 138 mili. Jadi kita masukkan 138 mili, terus kita copy paste aja ini. Setelah kita copy paste, kita arahkan ke kanan. Nah, jadi fungsi 2 rectangle ini adalah untuk bagian depannya. Sebelah kanan ini bagian depan dan sebelah kiri itu bagian belakang. Kita kasih warna dulu. Contohnya kita kasih warna, ini stroke-nya kita matikan dulu. Kita kasih warna misalnya oke. Kita kasih warna ini aja, oranye tua. Nah, tengah ini buat apa? Nah, ketika kita lipat dari papernya atau kertasnya itu kan membentuk di tengahnya itu, biasanya buku ada. Nah, ini kita kasih juga untuk rectangle-nya. Oke. Kita stroke-nya matikan, kita kasih warna hitam aja untuk pembatasnya. Nah, saya maunya di bawah ini kita kasih juga rectangle. Gunanya buat apa? Nah, rectangle ini nanti untuk penerbit dan juga untuk nama si penulisnya. Oke, kita coba, kita kasih warna, kita kasih warna yang agak redup aja. Oke, gini contohnya. Oke, setelah kita buat kayak gini, seperti biasa kalau kita mau membuat atau memasukkan gambar, kita membutuhkan rectangle sebagai acuan layoutnya. Nah, ini fungsi dari si aset yang sudah di kalian download ini. Kita masukkan misalnya logo PHP-nya. Oke. Setelah ini logo PHP-nya tidak terlihat karena terlalu besar. Kita perkecil dulu logo PHP-nya. Oke, logo PHP-nya sudah ada. Coba kita tambahkan logo lagi karena kita mau membuat cover book tentang buku pemrograman web berbasis MySQL juga. Jadi kita membutuhkan logo MySQL-nya. Kita masukkan logo MySQL. Jadi ini rectangle-nya saya duplikat atau saya copy paste agar kita tidak membuat rectangle lagi. Jadi MySQL-nya sudah ada. Kita
perbesar aja. Oke, nah scale nya sudah ada. Oke, jadi dua logo PHP beserta MySQL. Kita perbesar lagi aja logonya. Oke, MySQL nya kita sebelah, kita pindahin, kita atur layoutnya yang pas. Oke, dah contohnya seperti ini. Oke, setelah itu kita masukkan teks, kita buat text box lagi. Contohnya misalnya bukunya tentang mudahnya membuat web. Kita ganti aja, misalnya asiknya membuat sebuah web atau asiknya memprogram sebuah web. Jadi kita buat yang pertama layoutnya, atasnya asiknya, nah bawahnya membuat web atau apa ya, asiknya web programming aja lah. Oke, sudah dapat untuk judulnya. Jadi asiknya pemrograman web. Nah, biasanya untuk buku-buku pemrograman itu ada studi kasusnya yang ditaruh di bawahnya. Contohnya kita masukkan. Oke, seperti ini kita contoh halaman depannya yang simpel-simpel saja untuk praktikum kali ini. Jadi ini di bawah kita tambahkan nama penulis beserta penerbit biasanya. Kayaknya ini kurang ke atas, kita tambahkan dulu ke atas. Sorry. Nah, ini biar
biasanya ditaruh paling atas, jadi seperti ini. Item ini harus di paling atas. Kenapa paling atas? Jadi untuk potongan antara halaman depan dan halaman belakangnya terlihat. Oke, kita masukkan misalnya di sini penulisnya. Biasanya fontnya diganti dengan font-font yang lebih kalem atau lebih, bisa dibilang font-font yang lebih kecil. Kenapa pakai font yang kecil? Karena biasanya kalau untuk penulis dan penerbit itu fontnya cukup simple. Kita coba lihat dulu. Oke, berarti ini kurang ke atas. Oke, kita lihat lagi. Sip, penulis penerbit sudah ada. Nah, di halaman belakang agar bawahnya tidak ada kosongnya, kita tambahkan aja. Oke, kita udah tambahkan halaman depan dan halaman belakang untuk penulis dan penerbitnya. Selanjutnya kita masukkan ISBN atau contoh logo ISBN-nya. Oke, kita copy aja rectangle-nya. Kenapa kita copy rectangle-nya? Agar tidak membuat lagi rectangle yang sudah ada. Biasanya untuk ISBN adanya di samping bawah dari logo halaman belakang. Nah, kita pakai contoh ISBN 1 seperti ini. Ini kita perkecil lagi. Oke, ininya rectangle-nya kita paskan. Oke, untuk ISBN sudah masuk. Kita taruh sebelah ujung. Oke, selanjutnya kita masukkan foto dari penulisnya. Contohnya ini saya pakai icon aja. Kita masukkan sebelah sini, kita perbesar, ininya perkecil. Untuk fotonya biasanya terserah dari si penulisnya mau dipasang fotonya besar atau fotonya kecil, itu balik lagi ke dari penulisnya. Kalau misalnya penulisnya narsis, ya fotonya biasanya diperbesar. Kita contoh fotonya kecil aja seperti ini. Oke, foto dari penulisnya. Nah, teks ini kita copy lagi untuk nama penulis beserta biodatanya di atas ini. Oke, kita lihat seperti ini. Kita kasih nama. Oke, sudah kita masukkan biodatanya. Kita copy lagi. Nah, biasanya di sini isi tentang bukunya atau latar belakang bukunya. Kita tulis misalnya judulnya, untuk abstraknya atau kata pengantar itu tak kenal maka tak sayang saja. Kita contoh kata pengantar aja. Oke, kita copy lagi untuk isi dari kata pengantarnya. Kita masukkan seperti ini. Ini kita kasih 14 saja untuk ukurannya.
Nah, ini kata pengantarnya kita bisa ngambil dari contoh naskah Lorem Ipsum. Kenapa saya pakai kata ini? Biasanya untuk para desainer ketika tidak dapat atau tidak mempunyai atau baru prototype dari desain itu menggunakan naskah dari Lorem Ipsum. Kenapa pakai naskah dari Lorem Ipsum? Biasanya sudah dari sananya sudah seperti itu. Ketika prototype kan gak harus penting-penting banget dari naskahnya, makanya biasanya para desainer itu menggunakan naskah Lorem Ipsum-nya. Oke, kita coba cek. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi untuk praktikum membuat sebuah cover book sederhana. Seperti ini. Oke, mungkin ini cukup sekian untuk video praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.